Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ularia Nadila dengan NIM 1905117. Saya mahasiswa dari mata kuliah Hukum Jaminan kelas 6A, Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh yang diampu oleh Bapak Arif Rahman SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti benda di mana berada, dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan dimanapun berada, atau droit de suite, dan memberikan hak reivindikasi. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang atau benda sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Kemudian gadai. Gadai menurut ketentuan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dan benda tersebut lebih dulu daripada kreditur lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dari biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Gadai diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab 20 pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai atau panjever dan penerima gadai atau pannemer. Panjever yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai yaitu A. Orang atau badan hukum, B. Memberikan jaminan berupa benda bergerak, C. Kepada penerima gadai, D. Adanya pinjaman uang. Penerima gadai atau panemar adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikan kepada pemberi gadai atau panjever. Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahaan pegadaian. Sedangkan objek gadai adalah barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Objek gadai atau benda jaminan seharusnya merupakan benda yang bisa dipindahtangankan sebab eksekusi pada hakikatnya merupakan pemindahtanganan benda jaminan dari pemilik kepada pembeli. Hapusnya gadai terdapat dalam pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa 1. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. 2. Bila barang itu hilang atau diambil dari kekuasaannya. Kemudian ada jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang memberikan pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dari ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur jaminan fidusia adalah yang pertama adanya hak jaminan, yang kedua adanya objek, yang ketiga objek tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia, yang keempat sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Sebagaimana halnya hak tanggungan, jaminan fidusia pun mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama,
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Yang kedua, jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Yang ketiga, merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Yang keempat, memenuhi asas spesialitas. Yang kelima, memenuhi asas publisitas. Yang keenam, mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Subjek atau para pihak dari jaminan fidusia adalah orang perorangan atau korporasi. Sedangkan objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Apabila kita mengkaji perkembangan jurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, Ares Hoc Rat tahun 1929 tertanggal 25 Januari 1929 tentang Bir Brewery Ares dalam negeri Belanda. Yang kedua ada Ares Hogerechtshof 18 Agustus 1932 tentang BPM Cleanet Ares Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusiawan prestasi, maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi atas benda objek jaminan fidusia untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ada hak tanggungan. Pengertian hak tanggungan terdapat dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, menyatakan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dari ketentuan pasal 1 butir 1 ini dapat disimpulkan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Subjek hak tanggungan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pengikatan hak tanggungan, yaitu pemberi hak tanggungan dan penerima hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan adalah orang-orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap orang-orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan. Sedangkan penerima hak tanggungan disebut juga pemegang hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia sebagai pihak yang berpiutang. Jadi, penerima atau pemegang hak tanggungan adalah kreditur atau pemberi utang, bisa bank sebagai pemberi kredit atau orang perorangan atau badan hukum yang memberi pinjaman. Adapun yang dimaksud dengan objek hak tanggungan, hak-hak atas tanah apa yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Objek hak tanggungan diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dikenal beberapa asas hak tanggungan. Asas tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Yang kedua, tidak dapat dibagi-bagi. Yang ketiga, hanya dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada. Yang keempat, dapat dibebankan selain tanah juga berikut benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut. Yang kelima, dapat dibebankan atas benda lain yang berkaitan dengan tanah yang baru akan di kemudian hari. Yang keenam, sifat perjanjian adalah tambahan atau aksesorir. Yang ketujuh, dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan ada. Yang kedelapan, dapat menjamin lebih dari satu utang. Yang kesembilan, mengikuti objek dalam
tangan siapapun objek itu berada. Yang ke-10 tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan. Yang ke-11 hanya dapat dibebankan atas tanda tertentu. Yang ke-12 wajib didaftarkan. Yang ke-13 pelaksanaan eksekusi mudah dan pasti. Yang ke-14 dapat dibebankan dengan disertai janji-janji tertentu. Hak tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Yang kedua, dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Yang ketiga, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Yang keempat, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan hak pemegang hak tanggungan, pertama, untuk menjual objek hak tanggungan atau titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan. Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu dari para kreditur-kreditur lainnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.